Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proklamasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sauki Nizar Muhammad dan saya Yon Nurdin Nugraha, mewakili kelompok 1. Kalian pasti sudah tidak asing dengan proklamasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi saat ini digunakan dalam kerangka pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara. Pada saat proklamasi ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai penyerahannya Jepang kepada sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 15 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Oki bahwa terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut yaitu 1. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima. Serangan bom uranium dijuluki Little Boy. Ini jatuh karena Jepang tidak kunjung mengibarkan bendera putih setelah sekutu mengancam Jepang untuk menyerah. Ancaman sekutu kepada Jepang tidak berhenti setelah serangan bom pertama di Hiroshima. Akan tetapi, Jepang tetap pada pendiriannya, yaitu bertahan dan pantang untuk menyerah. Karena itu, sekutu kehilangan bom berikutnya, yaitu bom plutonium yang dijuluki Fat Man. Akibatnya sebanyak 80.000 orang tewas. Peristiwa kedua yaitu pembentukan PPKI. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ir Soekarno dipilih sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua PPKI. Diresmikan di kota Saigon, Vietnam, di dekat Sungai Mekong. Ya, peristiwa ketiga yaitu penculikan Soekarno-Hatta. Pada saat itu Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda Rengas Dengklok, Karawang. Para pemuda yang terlibat pada penculikan Soekarno-Hatta diantaranya yang pertama Soekarni, yang kedua Aidit, yang ketiga Wikana, dan yang keempat adalah Sairul Saleh. Peristiwa keempat yaitu berita menyerahnya Jepang. Berita penyerahan Jepang diketahui oleh para pemuda melalui siaran BBC yang disebarluaskan. Dan pada masa penculikan Ahmad Sukanto dan Yusuf Kanto menemui Soekarno-Hatta dan mengabarkan berita penyerahannya Jepang kepada sekutu. Peristiwa kelima yaitu perumusan proklamasi. Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada malam harinya dan langsung diantar ke kediaman Laksamana Maida. Soekarno-Hatta bersama Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih karena beliau sangat dihormati oleh Angkatan Perang Jepang. Peristiwa keenam yaitu pertemuan di rumah Maijen Notoshi Nishimura. Soekarno-Hatta diiringi Maeda dan Shunichiro Mayoshi berangkat menemui Maijen Notoshi Nishimura atas perintah pemerintahan Jepang. Pertemuan ini diadakan dengan maksud untuk menyatakan sikap tentang rencana proklamasi kemerdekaan. Nishimura menyampaikan bahwa Jepang tidak dapat lagi mengubah status quo Indonesia. Oleh karena itu, Jepang tidak dapat lagi membantu Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Ya, peristiwa terakhir yaitu adalah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kami, pada hari Jumat, bangsa Indonesia, 1945. dengan ini Dibacakan oleh Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi ini merupakan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi. Pertama, Ir Soekarno. Ir Soekarno berperan sebagai penyusun dan membaca teks proklamasi. 2. Hatta berperan mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. 3. Sayuti Melih mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Yang keempat, Ahmad Subarjo menjadi perantara yang meyakinkan pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta saat peristiwa Rengas Dengklok.
Ibu Fatmawati. Ia berperan untuk membuat bendera merah putih. Yang terakhir adalah Soekarni, berperan menjadi salah satu orang yang menginisiasi upaya penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai proklamasi. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proklamasi yang sudah disampaikan teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Miftahul Hafid. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang 5 fakta unik proklamasi yang jarang diketahui oleh beberapa orang. Yang pertama, teks asli proklamasi sempat dibuang di tong sampah oleh Sayuti Melik. Dia pikir kertas itu tidak diperlukan lagi karena sudah ada naskah ketikan. Namun naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, wartawan asal Aceh yang ikut mendokumentasikan proklamasi. Naskah tersebut akhirnya ia simpan selama 47 tahun sebelum diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992. Yang kedua, suara pembacaan teks proklamasi adalah rekaman ulang. Bung Karno baru melakukan rekaman suara 6 tahun setelahnya di studio RRI. Yang ketiga, dokumentasi proklamasi ditanam di bawah pohon. Hasil rekaman proklamasi Friend ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang. Keempat, kain untuk bendera didapat dari pasukan Jepang. Kain bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati adalah kain dari pasukan Jepang. Pemberian kain itu adalah Khairul Basri, seorang perwira dari Departemen Buatan Jepang. Saat itu Khairul Basri sedang berada di kantor Jawa Hokukai. Dan yang kelima adalah teks proklamasi dikumandangkan ketika bulan Ramadan. Pembacaan teks proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan, tepatnya Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya, itu dia penjelasan singkat dari kami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.